Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala dengan tema Allah menyediakan untuk mereka yang mengasihi Dia. Didasarkan pada 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dalam surat 1 Korintus pasal kedua, Rasul Paulus menuliskan kesaksiannya tentang kedatangannya yang pertama kali di Korintus. Yang mengatakan bahwa ia tidak datang dengan kata-kata yang indah atau hikmat dunia. Bahkan ia datang dengan kelemahan, ketakutan, dan kegentaran. Namun toh ia menyaksikan buah dari pelayanannya. Ia mengakui semua itu bukan karena kekuatan dan kemampuannya sendiri, melainkan karena kekuatan Roh Allah. Paulus menyadari bahwa dalam pelayanannya Allah selalu menyediakan apa yang ia perlukan, seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa yang Allah berikan justru adalah hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya oleh Paulus. Allah memberikan hikmat, Allah memberikan perlindungan, Allah juga memberikan kemampuan kepada Paulus untuk dapat memberitakan Injil. Bahkan Allah juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dalam suratnya kepada jemaat Efesus, Paulus juga menyatakan hal yang sama. Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan dan doakan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bukankah itu luar biasa? Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Jika Allah telah menyediakan segala sesuatu bagi Paulus, padahal Paulus tidak pernah memikirkan sebelumnya, demikian juga Allah melakukan hal yang sama kepada semua orang yang mengasihi Allah. Tentu Allah juga telah dan akan melakukan hal yang sama bagi kita semua. Kuncinya hanya satu, yakni mengasihi Allah dengan sungguh. Mengasihi Allah artinya memiliki hati yang selalu tertuju kepada Allah. Mengasihi Allah artinya selalu memiliki keinginan untuk menyenangkan hati Allah. Mengasihi Allah artinya selalu melakukan apa yang Ia kehendaki. Apa yang Paulus saksikan mau mengajarkan suatu prinsip yang penting bagi kita, yakni apa yang menjadi bagian kita hendaklah kita kerjakan dengan sungguh berdasarkan kasih yang tulus. Selebihnya apa yang menjadi bagian Allah, Allah pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Menghadapi masa-masa yang penuh kesulitan, percayalah kuasa-Nya tidak pernah berubah. Mungkin dalam perjalanan hidup ini kita merasa awan mendung sedang menaungi kita, atau nampaknya kita menghadapi jalan buntu. Tetapi yakinlah bahwa Allah tidak pernah diam. Ia selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Marilah kita mengasihi Allah lebih sungguh. Dimulai dengan membangun persekutuan yang lebih intim bersamanya, dan menyatakan kasih itu dalam seluruh aspek hidup kita.
Kita mengasihi Allah bukan untuk mengharapkan mujizat atau mengharapkan Allah akan melakukan atau menyediakan hal-hal yang luar biasa bagi hidup kita. Bukan itu. Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan telah menyediakan hal-hal yang jauh lebih baik daripada yang kita pikirkan. Kita harus mengasihi Allah karena memang itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.